Kalau ini ceritanya, ini bukan lagi kabar burung, bukan lagi hanya asap, tapi memang jelas-jelas ada apinya. Yang ada money politik di awal kamu diam, tiba-tiba di sini kamu bicara mengenai mencegah money politik. Misalnya memang konsisten perubahan ini money politik, ya teriak dong. Ketika Ahwa diobo-obo dengan money politik ini, kok diam? Ayo kita hentikan. Kalau misalnya orang itu juga masih tidak mau berhenti, kita permalukan. Supaya mereka sadar bahwa apa yang mereka lakukan itu merusak organisasi, merusak marwah, ya, merusak muruah kehormatan organisasi. Assalamualaikum teman-teman Ruang Publik. Jadi dalam beberapa waktu terakhir, karena Ruang Publik ini adalah salah satu podcast yang paling aktif ngawal isu muktamar, perjalanan, persiapan para kandidat dan seterusnya, maka banyak sekali yang bertanya soal update Muktamar Nahdlatul Ulama. Yang paling umum adalah, siapa mas kandidat paling kuatnya itu? Wah, kandidat paling kuat yang ditanyakan. Lalu kemudian persiapan-persiapannya seperti apa? Ahwa seperti apa, mekanisme pemilihan dan seterusnya dan seterusnya. Maka untuk menjawab semua pertanyaan itu, saya tidak punya otoritas secara langsung dan saat ini kami menghadirkan Prof. Rumadi Ahmad, Ketua PBNU, untuk datang ke studio dan ngobrol-ngobrol soal pertanyaan Anda semuanya. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas undangannya, Rojali. Siap, terima kasih Prof. Ini ada banyak sekali Prof. Ya. Pertanyaan-pertanyaan yang berseliweran karena kita sudah mewawancarai setidaknya 6 calon ketua umum. Ya. Lalu kemudian pandangan-pandangan soal muktamar dari isu kepemimpinan sejak awal sebenarnya ya, sejak konflik dulu itu. Ya. Dan sekarang kita sudah tinggal beberapa hari menuju hari H Muktamar NU. Ya. Dan kemarin saya sempat juga sowan ke Jombang untuk ngecek lokasi-lokasinya sambil nyari tempat di mana base camp kita nanti itu. Gitu. Nah, Prof, kira-kira persiapan apa yang bisa kita dengarkan dari kepengurusan persiapan penyelenggaraan muktamar saat ini? Secara umum persiapan muktamar sesuai dengan rencana ya, on the right track, meskipun waktu persiapannya itu cukup mepet, tetapi dari sisi infrastruktur bisa dikejar dan mudah-mudahan nanti pada tanggal 27 semuanya sudah ready. Kemudian materi muktamar dari berbagai macam komisi sudah selesai. Kemudian laporan pertanggungjawaban ketua umum, kemarin saya ketemu ketua umum juga disampaikan sudah mau selesai, hanya tinggal finalisasi. Kemudian soal kepesertaan, ini yang paling penting, kepesertaan sampai hari ini sudah keluar daftar peserta sementara tahap yang kedua. Jumlahnya ada 536. Kalau saya tidak salah ya, 536 peserta, baik dari pengurus wilayah, pengurus cabang, termasuk pengurus cabang istimewa yang ada di luar negeri. PCI kita sekarang yang sudah terdata itu jumlahnya ada 18 dan tampaknya masih ada beberapa lagi PCI yang nanti akan masuk di dalam daftar pemilih sementara tahap yang ketiga, atau nanti yang DPT, daftar pemilih tetap, daftar peserta tetap. Ya, daftar peserta tetap. Gitu. Ya. Kalau KPU kan pemilih tetap ya. Ya, gitu. Oke. Jadi ini kan yang paling rame waktu itu adalah SK yang ada info ketahan karena satu dan lain hal gitu ya. Berarti sekarang sudah 95% kalau ya, SK mungkin sudah 95% lebih. Ya, beberapa SK yang sempat
mandek ya, ada ratusan itu, kemudian memang setelah ada proses islah Ya. setelah konflik itu ya, Mm-mm. ada islah, kemudian dibentuk tim panel, yang tim panel ini tugasnya antara lain mengurai beberapa persoalan yang terkait dengan SK yang seharusnya ini nggak perlu ada tunggakan SK kalau manajemen di dalam PBNU itu semuanya bekerja dengan baik. Mm-mm. Ini kan masalahnya ada pihak-pihak yang tidak mau bekerja dengan baik. Kalau misalnya ada SK yang belum memenuhi syarat atau ada hal-hal yang perlu dilengkapi segala macam, itu sebenarnya bisa disampaikan saja Ya, betul. kekurangannya ini yang harus dilengkapi sehingga tidak sampai terjadi penumpukan. Jadi begitu konflik, penumpukan SK itu menjadi salah satu beban gitu, Ya. yang akhirnya terjadi islah, dan di dalam salah satu poin islah yang kemudian disepakati itu adalah membentuk tim panel yang tugasnya itu mengurai persoalan-persoalan SK. Dan memang tim panel pekerjaan sudah selesai, ya, sudah tidak ada lagi tim panel. Sekarang SK-SK sudah lagi dilakukan oleh bidang OKK ya, bidang organisasi dan kaderisasi, sehingga sekarang proses SK sudah mulai berjalan normal. Dan seperti yang tadi saya sampaikan, PW dan PC yang sudah mendapatkan SK, insya Allah pasti dia akan menjadi peserta muktamar yang dia punya hak bicara dan juga punya hak suara. Hak suara. Itu Ini bicara tanpa suara ini gimana? bicara tanpa suara gitu. Nah, mungkin nanti ada beberapa PC atau PCI atau bahkan PW Heeh. yang karena berbagai macam persoalan terkait dengan legalitasnya, dia mungkin hanya bisa menjadi peninjau saja. Dia bisa hadir, ya, dia bisa bicara, tetapi dia tidak punya hak suara, tidak punya vote untuk memilih ketua umum, dan juga tidak bisa mengajukan usulan calon ahlul halli wal akdi. Jadi maksudnya punya hak bicara tapi nggak punya hak suara bukan berarti bicaranya nggak ada suaranya. Tapi dia bisa hadir kalau peserta peninjau hadir ya Prof ya, tapi tidak bisa memilih. Tidak bisa memilih. Kalau dia bisa hadir, bisa berargumen di forum dan bisa memilih, itu haknya peserta penuh. Ya. Oke. Dan peserta penuhnya tadi sudah disebut sekitar 95% lebih ya. Sekarang 530-an lebih. Oke, 536 kalau nggak salah tadi disebutin. Nah, lalu kemudian nanti di arena muktamar itu site utamanya kan ada di Pondok Pesantren Tambak Beras. Dan itu kan di Tambak Beras itu banyak komplek-komplek. Gitu Ya. Jadi peserta itu akan dibagi-bagi di komplek-komplek yang sudah disediakan apa gimana? Ya, sudah ada tempat-tempat tower-tower di pesantren yang dedicated untuk peserta muktamar. Jumlahnya sudah dihitung, dan karena waktu itu saya sendiri yang juga melakukan survei lokasi, dan memang cukup, saya sudah melihat tempatnya cukup luas. Tapi waktu itu, waktu saya datang itu rencana pembukaannya memang di Gedung Serbaguna. Tetapi setelah melalui berbagai macam pertimbangan, akhirnya tempat pembukaannya aja yang digeser, tidak di Gedung Serbaguna tetapi ada di lapangan ya, yang lebih besar, meskipun resikonya harus membuat membuat tenda yang dengan kapasitas sekitar 5.000 orang. Gitu. Tapi itu semuanya sudah berjalan. Ya. Jadi kalau ditanyakan soal tempat, insya Allah semua mu'tamirin ya akan mendapatkan tempat yang mudah-mudahan layak, meskipun ya jangan diharapkan seperti kita di hotel gitu ya. Tapi orang NU saya kira udah biasa lah ngerti bagaimana pondok pesantren, dan kesederhanaan itulah yang selama ini ditunjukkan oleh Nahdlatul Ulama dalam event-event besar, terutama di forum muktamar, di arena muktamar yang memang selalu berada di pondok pesantren. Sebagian besar muktamar itu selalu di pondok pesantren. Iya, Jadi, betul. Nah, pesertanya tidurnya ya di pondok. kalau di atas kertas kan satu cabang atau PW, perwakilan peserta penuh itu, dan peninjau, itu kan mengirimkan 4 ya? Ya, Itu satu terdiri PWPC dari 4. 2 Suriah dari Rois Suriah dan Katib. Oke. Kemudian Tanfidiah itu ketua dan sekretaris. Tanfidiah ketua dan sekretaris. Nah, Romlinya di mana nanti?
Kalau Romli-nya, Penting ini. rombongan lillahi ta'alanya sebenarnya dia bebas. gitu. Bebas. Dia bebas nanti tinggal milih yang mana. Cuman sekarang perlu diketahui bahwa masuk keluar arena muktamar itu ada ID yang harus dipakai. Itu Gitu. arena muktamarnya. Arena muktamarnya, terutama misalnya di komisi yang mungkin agak panas itu, komisi organisasi pasti akan ada pengetatan orang masuk di situ, dan memang ID yang dibuat panitia muktamar itu ID yang diciptakan secara khusus dan bisa digunakan untuk mengakses secara elektronik ya di dalam arena muktamar gitu. Jadi kalau misalnya ID card-nya ditempel nanti nggak bisa membuka pintunya, ya berarti invalid. Oke. Berarti susah ini dipalsuin. Memang ya gimana ya? Mungkin orang akan mengatakan oh ini NU kok semakin tidak partisipatif segala macam ya. Ini situasi yang memang harus dihadapi, manajemen kepesertaan saya kira harus dilakukan dengan lebih baik sehingga teman-teman yang tidak muktamirin saya kira banyak sekali acara-acara yang dipersiapkan ya, side event yang dipersiapkan tanpa digerakkan itu sudah banyak sekali. Saya tahu kelompok ini, organisasi ini mau meladakan kegiatan di Jombang segala macam itu saya sudah banyak sekali tahu, dan ruang-ruang perjumpaan di arena muktamar itu terbuka lebar. Jadi kalau ada warga NU apalagi aktivis NU di arena muktamar yang kita lihat fotonya ada di video, tiba-tiba kita nggak di sana, itu pasti tersiksa batinnya. Waduh, itu. berat itu. Kalau sampai nggak hadir di acara 5 tahunan berat itu. Itu kayaknya waduh kita ketinggalan bisa di sana itu. Dan benar. Side event itu sudah banyak sekali ya. Saya sudah punya undangan untuk moderatori acara diskusi tanggal 26. Oh. Kang Jadul yang bikin. Saya juga nanti ngadain tanggal 26 nanti ngadain juga. Oke. Jadi kadang-kadang yang itu yang bikin seru ya. Yang itu yang bikin seru. Arena-arena pertemuan seperti itu, dan ini yang agak surprise ya. Teman-teman aktivis NU tanpa diundang itu dengan swadaya itu menginisiasi kegiatan-kegiatan seperti itu, bukan hanya waktu muktamar, tapi kalau harus diperhatikan itu jauh sebelum muktamar itu pertemuan-pertemuan itu diadakan seolah-olah ini adalah pramuktamar. Ada yang namanya Qobla Muktamar, segala macam diskusi di mana-mana. Ini luar biasa, nggak ada di tempat lain itu. Ini agak ajaib memang. Jadi kalau orang menganggap NU itu organisasi yang beku, organisasi yang tidak dinamis, saya kira dia harus belajar lebih baik untuk melihat apa yang terjadi dalam internal Nahdlatul Ulama. Iya, pramuktamar ini banyak sekali ya. Jogja, Jawa Tengah. Kemarin yang terakhir yang saya hadiri adalah bukan pramuktamar dia menamainya, muktamar petani. Muktamar petani. Iya, yang di Semarang deh, tempatnya Mbak Ubed ya. Ya, muktamar petani. Coba, bukan pramuktamar, dia mengklaim muktamar petani. Nah, untuk memberikan masukan-masukan dari perspektif kepentingan para petani. Lalu ada muktamar kebudayaan, ada muktamar ini, muktamar itu. Muktamar ya sebelum Nah yang penting kan gini, saya kira memang yang jadi jajaran PBNU tidak bisa menutup mata dengan fenomena ini. Iya betul. Karena apa yang mereka suarakan itulah hal yang hidup di dalam kehidupan masyarakat grassroots Nahdlatul Ulama. Iya. Keresahan mereka, apa yang mereka pikirkan, banyak dibicarakan di situ, dan harapan kami sih suara-suara seperti itu bisa dipertimbangkan, diolah. Supaya nanti bisa mempunyai kontribusi terhadap keputusan-keputusan yang diambil melalui forum muktamar nanti. Iya. Ya misalnya saya ingat ada yang salah satu yang dibahas di dalam diskusi forum Basul Masail itu kan yang ada undang-undang Sisdiknas misalnya kan. Iya, itu di Konuniah itu. Di Konuniah. Ini kan berangkat dari diskusi-diskusi di luar apa yang terjadi gitu ya. Itu responnya seperti itu. Lalu kemudian masukan-masukan yang lain gitu. Memang ada karena banyak sekali pramuktamar itu ya. Ada yang tidak masuk menjadi pembicaraan di dalam. Betul. Banyak sekali yang nggak masuk, tapi ya sudah
Itu bagian dari ekspresi ke-NU-an nggak sih? Iya betul, makanya sewaktu saya mendapatkan tugas untuk menyusun roadmap 25 tahun Oh ya, NU ya, salah satu yang saya perhatikan itu rekomendasi-rekomendasi yang dibuat oleh teman-teman ini. oh oke oke. Jadi pertemuan di misalnya di Ciganjur, pertemuan di Jogja, pertemuan di Cirebon, di Batang, saya baca itu apa yang mereka rekomendasikan, rata-rata yang misalnya soal transformasi organisasi, Ya, digitalisasi, soal kaderisasi, ya. kemudian Hubungan negara, memperkuat relasi. memperkuat apa fungsi-fungsi kemaslahatan bagi warga NU segala macam gitu. Itu yang semuanya kami serap dan meskipun tidak ada diskusi secara langsung tapi itulah yang menjadi bahan ya, bahan yang kemudian kita olah ya, yang sekarang ini sudah ada di komisi program dan nanti akan disajikan sebagai peta jalan 25 tahun NU yang juga nanti akan menjadi salah satu keputusan penting di dalam Muktamar ke-35 nanti. Hmm. Iya ya, ini banyak sekali. Tapi kalau memang tadi nyinggung masalah ketatnya orang untuk masuk ya, yang Romli tidak bisa masuk ke dalam arena muktamar, ini saya kira memang commonnya muktamar kan begitu ya, Prof. Ya lah. Di Lampung juga begitu. Ya, Mau di Lampung masuk, mulai pakai barcode ya. ya, Ada di Lampung barcode. mulai pakai barcode, lalu kemudian registrasi sebelumnya dipastikan benar yang masuk sehingga yang tidak punya kepentingan tidak perlu masuk. Tapi kan orang-orang juga bisa nonton di luar ya. Bisa, bisa. Tapi yang memang yang krusial itu kalau sudah terkait dengan vote ya, Vote, betul. untuk memastikan bahwa orang yang memilih nanti misalnya ya, atau misalnya ada pemilihan ketua umum itu memang dilakukan oleh orang yang punya hak untuk memilih. Itu jangan sampai dilakukan Ya. oleh misalnya di satu tempat ada surat manda 2 misalnya ya. Ada surat manda 2, apalagi kalau ada hal-hal yang bersifat kecerobohan, ada stempel ganda segala macam. Nah, itu yang kadang-kadang terjadi. Dulu di Lampung masih sempat terjadi sehingga Iya. menimbulkan persoalan, pasti akan menimbulkan persoalan yang kayak gitu. Tapi sekarang kan sudah ada Digdaya ya, Prof ya. Ya, Seberapa bisa sekarang sudah ada di Digdaya lumayan karena orang yang atau PCPW yang menjadi peserta muktamar dengan kepesertaan penuh, punya hak bicara dan punya hak suara, itu dia sudah tahu. Oke. Itu sudah tahu di dalam Digdaya itu ada apa listnya. Kemudian siapa pengurusnya di situ semuanya ada listnya. Misalnya Rais Suriah yang seharusnya menjadi peserta ternyata tidak bisa hadir misalnya. Ya. Dia harus menyerahkan mandat ke siapa misalnya. Jadi harus bawa surat Harus kuasa ada gitu. surat mandat dan surat mandat itu ya terhadap nama yang ada di situ. Oke. Nanti mudah sekali dicek orang yang dimandatkan itu menjadi bagian dari pengurus di PW atau PCN itu, Oh apa iya, enggak ya. gitu. Itu kan kalau menggunakan sistem yang ada di Digdaya mudah sekali Ya, gitu. bisa real time kan, bisa Ya, dicek. secara real time dan semua nama-nama pengurus NU dari berbagai macam lapisan Ya. itu semuanya terikot dengan baik di situ. Artinya kalau masuk Digdaya terus di data yang di belakangnya adalah Digdaya kan langsung begitu ngetap, oh iya benar Benar, dia. gitu. Oke. Valid gitu. Valid. Ya, itu soal-soal muktamar persiapannya. Ya. Itu yang pertama, Bro. Oke. Itu yang pertama. Nah, di samping itu ada pertanyaan juga seputar isu yang berkembang yang sangat mengkhawatirkan. Sangat mengkhawatirkan dan membuat marwah organisasi ini dipertaruhkan. Ya. Itu juga salah satunya adalah soal isu money politik yang banyak menerpa organisasi. Karena ini yang terakhir dibicarakan itu adalah soal ahwa yang itu isinya adalah Rois Am, dia adalah syuriah di mana berisi ketua syuriah itu kiai-kiai yang sangat kita junjung tinggi ya nama dan harkatnya di dalam organisasi. Nah, kita sedang diterpa masalah itu. Beredar dalam beberapa hari terakhir itu voice note yang berupa ada pembagian sejumlah uang dan seterusnya, pengorganisasian di hotel dan seterusnya. Bagaimana kita menanggapi itu, Prof?
Ya, saya harus agak hati-hati untuk menjawab ini karena Iya. kalau saya salah-salah nanti bisa dipersoalkan orang gitu. Saya harus katakan bahwa hal-hal seperti ini, tapi sebelumnya saya ingin mendudukan dulu ya bahwa Iya. NU ini adalah organisasi keagamaan. Mhm. Sehingga ukuran-ukuran yang terkait dengan moralitas, dengan akhlakul karimah itu harus didahulukan di luar hal-hal yang lain. Mhm. Jadi akhlakul karimah, moralitas itulah eh, hal yang harus dijaga benar oleh Nahdlatul Ulama. Sehingga kalau persoalan akhlak, soal moralitas itu sudah tidak lagi menjadi perhatian, saya kira selesailah Nahdlatul Ulama. Iya. Nah, salah satu yang memang sekarang ini menjadi keresahan banyak orang itu adalah terkait dengan berita-berita di media, di pemberitaan mengenai adanya operasi-operasi yang dilakukan oleh sejumlah kalangan kepada kiai-kiai suriah di berbagai macam tempat dengan mendapatkan iming-iming uang itu. Ini saya mendapatkan di samping yang tadi voice note yang disebut Rozali tadi ya, Iya. yang ada operasi di kamar, kemudian disuruh bawa stempel, kalau tidak bawa stempel dibuatkan stempel, Iya. kemudian dibuat rangkap 3, yang satu dibawa ke Jakarta, yang satu dibawa PW, nanti yang satu dibawa yang memasukkan ke waktu registrasi gitu. Menurut saya ini sudah luar biasa. Saya tidak saya kalau mendengar kayak gini, saya tidak langsung merespon. Ya, tidak langsung merespon mengiyakan atau mendenial. Tapi saya akan cross check, saya akan cari informasi pembanding untuk memastikan apakah ini benar atau tidak. Gitu. Saya kemudian bertanya ke di tempat yang lain, ada salah seorang Rois Suriah PCNU dari satu kabupaten yang menceritakan hal yang kurang lebih sama, Mhm. meskipun cara operasinya agak berbeda dengan yang Mhm. terjadi di voice note yang tadi kamu sebutkan. Tapi misalnya dia cerita dia didatangi seorang kepala daerah yang sebenarnya dia bukan pengurus NU, tapi dia dijadikan sebagai operator seorang petinggi ya yang bermain politik di sini, yang kemudian dia menggalang untuk mengagulkan seseorang atau beberapa orang menjadi anggota Alul Halli wal Akdi dengan iming-iming inilah, iming-iming itulah itu. Mhm. Teman saya menyebutkan sejumlah angka, tapi saya nggak tega untuk menyebutkannya gitu. Nah, saya juga mendapatkan laporan dari tempat yang lain, bukan hanya itu. Jadi kalau ini ceritanya, ini bukan lagi kabar burung, bukan lagi hanya asap, tapi memang jelas-jelas ada apinya, Mhm. gitu. Jelas-jelas ada apinya. Nah, pertanyaannya kan yang selalu menjadi keresahan, ini mau diapain, mau gimana caranya, gitu. Mhm. Mau menghentikannya gimana, gitu. Eh, Memang kalau saya lihat sekarang ya, salah satu cara yang bisa diharapkan untuk menghentikan, menurut saya hanya punya harapan kepada kiai-kiai sepuh Iya. untuk bisa menghentikan ini. Ibarat mereka orang yang melakukan operasi ini sedang ngegas gitu, harus ada kekuatan besar yang bisa ngerem. Mhm. Jadi gas besar ini hanya bisa direm dengan kekuatan yang besar juga. Dan itu ya kiai-kiai sepuh menurut saya. Mhm. Mhm. Karena kalau mau melihat kan sebenarnya pemain politik model-model seperti ini di NU itu kan jumlahnya nggak banyak, 5 jari paling ya juga nggak habis untuk menghitungnya gitu. Mhm. Jadi kalau mau menghentikan, jangan hanya membersihkan comberan-comberan yang ada di bawah, Mhm. tapi krannya harus dimatikan. Mhm. Aktor-aktor yang menjadi patronnya itu sedapat mungkin dibatasi atau ditegur lah. Mhm. Nah kalau orang seperti saya bisa lakukan ya paling enggak saya hanya teriak saja, Mhm. hanya teriak untuk mengatakan bahwa ini jangan dinormalisasi. Iya. Ini bahaya kalau dinormalisasi. Kalau hal-hal seperti ini dinormalisasi, apalagi yang kita banggakan dari organisasi kita ini gitu. Iya. Jadi stop, jangan dinormalisasi, jangan dianggap ini sebagai hal yang biasa di dalam kontestasi seperti ini. Kalau misalnya kita mendengar ada organisasi partai politik
pemilihan ketua umum, misalnya ada money politik, oke, mungkin orang masih partai politik gitu. Iya. Tapi kalau NU Iya. gitu melakukan itu, saya kira eh, luka yang akan ditimbulkan jauh lebih, atau paling nggak kotorannya itu jauh lebih kelihatan daripada organisasi-organisasi selain atau di luar organisasi keagamaan, terutama Nahdlatul Ulama. Karena Nahdlatul Ulama itu simbolnya kiai, kiai itu ya menjaga agama, agama itu ya paling intinya adalah akhlakul karimah. Kalau yang kayak gini sudah kita anggap biasa ya, naudzubillah gitu. Ya, ini sebenarnya kan memang beredarnya sejak beberapa waktu yang lalu ya, Prof. Ya, Dan saya ini kan sangat muda di lingkungan ya. keramat ini kan. Dan juga apa yang bisa dilakukan ya? Ketika teman-teman mengirimkan entah sudah dalam bentuknya voice note atau yang sudah dirangkai jadi video di YouTube, ada yang di Instagram gitu. Ya, Di TikTok. kalau menurut saya ya, yang paling mungkin teriak aja dulu. Karena kalau kita kan nggak punya kemampuan, misalnya ini orang yang bekerja untuk ini kan orang-orang yang punya power ya, Iya. punya modal simbolik, dia punya kekuasaan gitu. Kita tentu nggak bisa melawan sendirian terhadap cara-cara seperti itu, tapi paling tidak kalau ada orang yang berani teriak gitu. Dan bagus juga kalau misalnya orang-orang yang dikabari, yang ditawari sejumlah uang itu juga berani teriak. Gitu. Mungkin dengan cara itu, memang orang-orang yang melakukan cara-cara kotor ini menurut saya jangan dibiarkan dan kalau perlu dipermalukan gitu. Supaya mereka berhenti dan menyadari bahwa apa yang mereka lakukan itu tidak benar. Iya. Yang saya khawatir itu kalau orang-orang yang melakukan ini dia nggak merasa bersalah. Dia merasa bahwa ini adalah hal yang biasa dalam kontestasi untuk pemilihan ketua umum, biasa untuk pemilihan ahwa. Ini kan menyedihkan sekali gitu. Iya, iya. Makanya harus ada yang berani. Ya saya dulu kan pernah gini Rozali ya. Saya pernah waktu saya ketua Lapsdam di Iya. PBNU tahun 2015 sampai tahun 2021. Salah satu program yang saya lakukan itu adalah program pendidikan wawasan keulamaan PPWK untuk mendidik kiai-kiai muda tentang tentang keulamaan, yang salah satunya itu adalah bagaimana kiai-kiai ini memahami tentang good governance. Iya. Nah, selama 3-4 hari itu ada satu daurah yang kiai-kiai muda ini kita bawa ke KPK karena waktu itu kami kerjasama dengan KPK. Iya. Ada penjelasan mengenai apa yang disebut dengan integritas. Gitu ya. Integritas itu kan kalau dalam bahasa Islam itu kan sama antara apa yang diomongkan dan apa yang diperbuat. Diperbuat. Tidak munafik. Gitu lah. Itu kalau dicari landasan-landasan etisnya, itu kan semuanya ada di NU. Kita punya mabadi khairul ummah. Yes. Ya. Asidku, al-amanah wal wafa bil ahdi, at-ta'awun, istiqomah itu. Itu adalah landasan-landasan etik. Cuman masalahnya landasan etik ini belum sepenuhnya tertransformasi di dalam organisasi dan juga belum sepenuhnya menjadi sikap individu, terutama yang terkait dengan persoalan integritas integritas yang terkait dengan masalah-masalah korupsi. Iya. Gitu. Nah, waktu itu terjadi debat antara kiai dari pesantren ini dengan fasilitator, dengan teman-teman dari KPK, learning centernya KPK. Misalnya mereka memperdebatkan kalau ada santri misalnya datang tiba-tiba ngasih amplop, itu harus diterima enggak gitu. Itu. Kalau ngasih amplopnya misalnya melebihi kayaknya nggak wajar gitu ya. Iya. Itu bagaimana cara menolaknya gimana? Nah yang kayak gitu itu didiskusikan. Termasuk misalnya kalau saya punya santri, kemudian santri saya itu menjadi bupati, tiba-tiba ada seorang kontraktor, dia tidak bisa mengakses bupatinya, tapi dia tahu bahwa bupati itu santri saya, maka sang kontraktor akan menghubungi saya dengan harapan saya akan menghubungi
bupati yang juga santri saya itu. Gitu. Nah, yang kayak gitu itu kemudian didiskusikan mengenai apa yang disebut dengan konflik interest Ya. segala macam itu. Jadi menurut saya hanya ingin memperkenalkan bahwa ada standar etik dan integritas yang seperti itu loh di dalam pemberantasan korupsi gitu. Nah, harapan saya yang kayak gini itu tertransformasi dan dalam perilaku berorganisasi gitu. Nah, kalau kemudian sekarang tiba-tiba seperti ini yang terjadi gitu, saya kan juga kemudian jadi berpikir ini memang programnya nggak punya asar, nggak punya bekas, atau memang terlalu sedikit orang yang memahami itu, atau orang-orang yang sebenarnya memahami tapi dia tidak berani melakukan tindakan-tindakan untuk mencegah, gitu. Dalam konteks ini Dalam khususnya konteks ya. dalam konteks persoalan yang kita bicarakan ini. Jadi terus terang saya harus katakan situasinya masih cukup sulit untuk meyakinkan bahwa persoalan-persoalan ini jangan dianggap normal. Tapi kalau kita sudah punya kesadaran bahwa itu tidak normal, ayo kita hentikan. Kalau misalnya orang itu juga masih tidak mau berhenti, kita permalukan. Gitu, supaya mereka sadar bahwa apa yang mereka lakukan itu merusak organisasi, merusak marwah ya, merusak muruah kehormatan organisasi gitu. Itu yang menurut saya paling dalam gitu ya untuk melihat persoalan-persoalan ini. Kalau kalian di partai politik seralah jempali kan enggak saya tutup mata. Tapi kalau di NU tolong deh. Ini organisasi yang kita anggap punya tuah gitu, dan saya percaya NU punya tuah. Sehingga kalau ada orang-orang yang berbuat curang, melakukan tindakan-tindakan yang tidak berakhlakul karimah di NU, saya masih percaya bahwa Allah lah yang akan mengatur harus seperti apa gitu. Dan mudah-mudahan sih saya masih berharap bahwa orang-orang atau juga mungkin teman-teman saya yang melakukan tindakan-tindakan seperti yang tadi saya ceritakan, berhentilah gitu. Berhentilah untuk melakukan tindakan-tindakan curang itu. Ya, ini sebenarnya tadi mau bertanya itu juga berat sekali karena ada bebannya itu begini, bro. Tidak, kita mendengar informasi seperti itu tidak membicarakan itu seperti mengabaikan. Mengabaikan, betul ya. Iya. Membicarakan itu seperti sedang membuka aib sendiri. Iya ya. Saya merasakan betul pergolakan itu ya. Iya. Makanya ketika awal-awal saya mendengar itu dan sama teman-teman, ini harus dibicarakan enggak ya gitu. Harus didiskusikan secara terbuka enggak ya. Sementara memang terhadap orang-orang yang mungkin tadi hitungan jarinya bisa dihitung jari itu, dia kan sangat tinggi sekali ya orang-orang itu ya. Siapa yang bisa ini sampai akhirnya masa itu kita anggap sebagai sebuah keniscayaan politik gitu. Dianggap sebagai sebuah kewajaran gitu. Tapi kan nggak benar juga. Ada prinsip yang kita yakini, sebanyak apapun orang melakukan keburukan itu tidak akan mengubah sesuatu yang buruk itu menjadi kebenaran. Iya. Even misalnya, karena kan sudah begitulah gitu. Tapi itu tetap ya ini harus ada seorang yang bilang itu salah gitu. Nah makanya ini ya sudahlah, ini harus ditanyakan. Iya. Ini harus ditanyakan. Saya nggak apa-apa. Terus terang saya memang ya pada awalnya sama saya pergolakan saya. Seperti yang dirasakan oleh Rozali. Saya kira bukan hanya saya, bukan hanya Rozali. Banyak orang juga merasakan hal yang sama. Saya yakin banyak sekali. Gitu. Dan mungkin khawatir itu dia pendam gitu ya. Iya. Pendam. Saya yakin teman-teman juga merasakan hal tersebut. Yang ngirim ke saya voice note itu adalah teman santri saya dulu di pesantren yang sekarang dia ada di Riau. Ngurusin santri madrasah ibtidaiyah. Dia jauh sekali dari pusaran Jakarta dan mengirimkan ini kok gini Gus katanya. Iya, dan sekarang ini kalau Rozali misalnya ketemu dengan siapa, ngobrol soal muktamar, akan selalu ditanya soal itu. Iya. Hari-hari ini ya. Iya, betul. Pertanyaan-pertanyaan itu selalu muncul. Tadi saya juga ngikutin ada diskusi di satu platform, sambil kesini tadi saya ikuti, juga yang dibahas soal itu.
Tidak harus selalu orang NU yang mengadakan acara itu. Kemarin ada satu podcast di mana itu, ya dengan gayanya, tapi dia membuat satu parodi kalau tadi yang saya katakan dengan gestur yang menurut saya agak apa ya, menjadikan apa ya bahasa yang tepat itu, menjadikan kayak dianggap menjijikkan gitu. Jadi ada seorang podcaster dia mengatakan kalau yang politik uang itu di partai politik sih nggak apa-apa, tapi kalau di NU, dia sambil gini kayak dia membuat gestur yang kok jadi begitu gitu. Iya, iya. Aduh, saya ngelihatnya aja gak tega gitu. Tapi kalau yang kayak gini kita menganggap kita hanya diam, kita menganggap jangan dibukalah aib itu. Jangan-jangan kita menjadi bagian yang menormalisasi. Iya. Makanya saya begitu ditanya oleh Rozali ya, ini kesempatan saya harus ngomong soal ini. Terserah orang mau mendengar, orang mau berubah atau tidak. Paling tidak apa yang ada di dalam hati saya, ya itu sudah saya ungkapkan. Dan seperti inilah sikap saya terhadap persoalan ini. Gitu. Ya kemarin saya juga sudah ini juga waktu ke Jombang sudah soal sama Gus Dur. Gus ada gini Gus. Gus Dur kan sudah dibisikin sama yang lain yang soal duluan. Ya pasti di mana-mana orang akan ngomongin soal itu. Ya. Nah, oke. Jadi pertama catatannya ini kita nggak boleh menormalisasi. Ya. Itu tindakan tidak benar meskipun itu dilakukan oleh semua orang. Iya betul, harus dikatakan itu. Harus dikatakan dan kita berharap dengan caranya ya, kita juga nggak tahu kan, kadang-kadang kan Kiai Sepuh itu punya caranya tersendiri. Iya, saya masih berharap itu Kiai Sepuh masih didengar dan kerso untuk melakukan sesuatu. Ya, turun gunung untuk menyatakan jangan begitu. Jangan begitu. Ini kejadian yang kemarin misalnya akhir dari perseteruan di PBNU itu kan tetap ya juga kalau kita perhatikan ada di Kiai Sepuh meskipun beliau-beliau itu secara struktural tidak berada di mustasyar, tidak berada di dalam syuriah misalnya, ada di mana-mana gitu. Tapi para Kiai Sepuh ini mendapatkan posisi yang spesial di dalam organisasi sehingga masih diikuti semuanya. Sehingga berakhirlah setelah pertemuan mengakhiri konflik itu ada pertemuan di Jombang, lalu kemudian di Lirboyo pada ujungnya. Oke, itu yang kedua. Oke. Yang ketiga, yang hangat. Nah, ini salah satu hal yang hangat ini adalah perubahan mekanisme cara pemilihan ketua umum. Betul. Kalau ketua umum ini kan pemilihannya biasanya kan kalau yang di Lampung di muktamar terakhir dan sekarang masih diundangkan, para peserta dikirimi surat oleh PBNU untuk memilih 9 orang menjadi ahwa. Ahwa setelah terpilih dia akan memilih Rois Am, ya kan? Terpilihlah Rois Am 1 orang. Nah, untuk pemilihan ketua umum itu dipilih secara langsung melalui 2 tahapan. Yang pertama adalah tahap pemilihan yang sampai sekian misalnya 99 punya suara 99, dia akan menjadi calon ketua umum. Jadi yang dipilih di bakal calon, dipilih misalnya saya dapat suara 90, Mas Rumadi dapat 100, berarti Mas Rumadi yang maju ke selanjutnya menjadi calon. Dan dipilih satu di antara beberapa orang yang jadi calon itu menjadi ketua umum. Artinya ketua PBNU, ketua umum Tanfidiyah itu dipilih secara langsung. Nah, yang ramai sekarang adalah upaya ada usulan untuk mengubah mekanisme itu. Nah, gimana perdebatannya itu, Prof? Ya, usulan perubahan mekanisme pemilihan ketua umum itu sebenarnya adalah amanat dari Munas dan Konbes. Sehingga mau tidak mau materi ini nanti akan dibicarakan di muktamar. Tim organisasi sudah melakukan mematangkan perubahan itu. Cuman yang harus diperhatikan begini, di dalam Munas Konbes itu memang ada aspirasi untuk melakukan perubahan mekanisme pemilihan ketua umum.
Tapi Munas Konbes tidak memandatkan, tidak merekomendasikan apakah perubahan itu harus dilakukan sekarang atau nanti. Oke. Muktamar yang akan datang. Jadi, Abu-abunya di situ ya. Ya, tidak ada. Yang ada hanya meminta untuk dibahas. Oke. Gitu. Nah, ada situasi juga yang harus kita pahami bahwa muktamar kali ini itu agak spesial karena ini muktamar yang dilakukan setelah NU terutama di PBNU itu terlibat dalam satu situasi yang sangat tidak mengenakan. Ya ada konflik dan muktamar ini dalam batas-batas tertentu itu masih kelanjutan dari konflik itu. Ya. Sehingga di dalam penentuan muktamar mulai dari misalnya penentuan waktu, penentuan tempat, siapa yang menjadi SC, siapa yang menjadi OC, itu selalu diwarnai dengan ketegangan-ketegangan. Ya, betul. Pemilihan Tambah Beras sebagai tuan rumah muktamar itu dilakukan setelah terjadi deadlock antara dua kubu, kubu yang pro dengan muktamar di Lirboyo dan kubu yang pro dengan muktamar di Jakarta. Betul. Gitu. Dan itu berlangsung dalam waktu yang dalam rapat yang cukup panjang gitu, kan. Dilakukan lobby-lobby segala macam. Akhirnya tetap mentok, gak ketemu, kemudian khuruj anil khilaf. Ya, keluar dari perbedaan ini dan akhirnya Tambah Beras itu. Jadi situasi-situasi itu tidak bisa dilepaskan dari konflik pada masa sebelumnya. Gitu. Nah, kalau ada orang mengatakan, mari kita muktamar dengan riang gembira, muktamar dengan senang. Oke, itu bagus. Ajakan itu saya kira ajakan yang sangat baik. Tetapi muktamar yang riang gembira, muktamar yang damai itu bisa terjadi kalau tidak ada hal yang aneh-aneh di dalam muktamar. Apa itu aneh-aneh itu? Hal yang aneh-aneh misalnya soal mekanismenya. Ya, mekanismenya. Saya ibaratkan begini. Meskipun ada usulan perubahan tadi saya sebutkan ya. Muktamar ini kan antara pemilihan Rois Am dengan pemilihan ketua umum itu satu kesatuan. Oke. Kalau dibaca di dalam ADART bahwa muktamar itu memilih Rois Am, memilih ketua umum. Itu satu kesatuan. Artinya apa? Rule yang harus dipakai di dalam proses itu ya harus satu paket. Ya. Gitu. Tidak bisa misalnya pemilihan Rois Am menggunakan regulasi lama, ketua umum menggunakan regulasi baru misalnya. Nah, itu yang potensial untuk menciptakan kegaduhan seperti itu. memercik api dalam rumput kering gitu. Itu potensial menimbulkan kegaduhan dan muktamar yang riang gembira menjadi akan tornodai gitu. Nah, saya ibaratkan begini, ini kan ibarat misalnya pertandingan olahraga, misalnya orang mau sepak bola, sepak bolanya sudah dijalankan dengan kesepakatan rule yang ada, ya, tata caranya bagaimana, kalau offset harus bagaimana, yang namanya handsball harus bagaimana. Tiba-tiba di tengah permainan rule-nya diubah, gitu. Ini pasti akan terjadi kemarahan dari kedua tim. Wah, ini perubahan ini hanya menguntungkan kelompok tim A atau ingin merugikan tim B misalnya, atau dalam pemilu misalnya. Tahapan-tahapan pemilu sudah jalan, ya, misalnya pendaftaran DPC, daftar pemilih sementara DPS-nya sudah keluar, DPT-nya sudah keluar, tiba-tiba ada peraturan yang diubah, misalnya pengaturan soal DPT yang bisa masuk DPT misalnya 15 tahun boleh masuk, kalau sekarang misalnya kan 17 tahun atau dia sudah nikah, tiba-tiba 15 tahun sudah boleh karena ada rule yang baru. Nah, itu akan menciptakan situasi yang gaduh, gitu. Jadi kalau mau membuat rule yang baru soal sebuah permainan, nggak apa-apa, dibuat aja rule yang baru. Tetapi pelaksanaannya jangan di tengah proses ini, gitu. Ya, di tengah proses ketika pertandingan ini sedang berjalan. Nah, dalam konteks muktamar NU misalnya, kalau sekarang ini sudah ada daftar peserta sementara, misalnya ada daftar peserta tetap sebentar lagi, itu kan artinya rule yang ada di dalam ADART. Peserta muktamar itu siapa sih? Kan ada diatur di situ. Ya, pengurus cabang wilayah yang sah, itu. Sehingga dikeluarkanlah tadi itu, dikeluarkan daftar peserta sementara. Betul.
PBNU misalnya sudah berkirim surat ke PW dan PC untuk minta 9 orang calon anggota AHWA. Itu kan tahapan kan? Itu sudah tahapan gitu. Dan nanti PW, PC akan mengusulkan 9 orang. Bahkan 9 orang sudah ada yang mengoperasi dengan menggunakan money politik segala macam tadi itu kan. Ya, betul. Ini kan artinya tahapan sudah jalan. Iya. Gitu. Nah, karena tahapannya sudah jalan, pemilihan Rois Am dan Ketua Umum itu harusnya menjadi satu kesatuan regulasi. Gitu. Karena tahapannya sudah jalan ya untuk pemilihan ketua umum supaya tidak gaduh ya pakai rule yang sekarang ada. Karena begini, semua pemain yang akan berkontestasi di dalam muktamar untuk pemilihan ketua umum itu kan dia mengasumsikan rule-nya ya rule yang existing. Ya, betul. Iya kan? Masa dia mau tanding nggak jelas rule-nya kayak apa itu. Dia sudah tahu role-nya kayak apa sehingga dia strateginya seperti apa, siapa yang nanti dimainkan segala macam itu karena ada rule yang mereka pertimbangkan. Nah, kalau tiba-tiba rule-nya diubah, itu pasti akan mengacaukan situasi dan menurut saya ini bisa mendatangkan mafsadah. Padahal dalam kaidah keagamaan kita, darul mafasid itu harus muqaddam. Harus didahulukan. Harus didahulukan. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh. Jalbil masolehnya apa? Misalnya tadi ya, supaya pemilihan calon ketua umum itu tidak ada korupsinya, tidak ada money politiknya, maka dibuat tidak one man one vote, tidak dipilih langsung oleh muktamirin, tetapi dipilih oleh anggota ahlul hali wal akdi. Itu kan dianggap sebagai masoleh. Gitu ya. Itu jalbul masolehnya di situ. Tapi kalau jalbul masolehnya dipaksakan, kemudian menciptakan situasi keotik, maka darul mafasid itu. Supaya dia bisa smooth, ya dia harus dilaksanakan ya udahlah nanti aja di muktamar yang akan datang. Ngapain sih buru-buru misalnya kalau misalnya bisa menimbulkan masalah dan itu kayaknya masalah itu sudah kelihatan. Kita itu bisa melihat kira-kira kalau ada yang kayak gitu itu tingkat kemungkinan munculnya masalah seperti apa? Saya melihat ini besar. Ya. Besar, Prof ya. Besar, saya melihat lumayan besar gitu untuk kemungkinan situasi yang tidak kita inginkan. Makanya kalau bisa ya diredam lah gitu sampai batas waktu supaya PW dan PC itu juga siap. Semua pemainnya itu bukan hanya calon ketua umumnya ya, PC, PW-nya itu juga siap. Dibayangkan misalnya Rozali, tiba-tiba mekanisme pemilihan calon ketua umumnya diubah. 5 PW PC bisa mengusulkan 5 misalnya ya. PW yang dulu kan langsung satu kan? Langsung satu itu. Ini memutuskannya gimana? Ketua PW, ketua PC-nya ada di Jakarta semua, ada di Jombang. Nggak ada musyawarah, masa kita minta mereka menulis sendiri misalnya. Oke lah, ketua PC, ketua PW misalnya merem aja dia nulis nama yang dia kehendaki. Tapi akan menciptakan komplikasi-komplikasi yang tidak ringan gitu. Ya, akan menciptakan komplikasi yang tidak ringan. Nah, yang kayak gini itu harus sedapat mungkin di darul mafasidnya itu harus didahulukan. Kemungkinan terjadinya hal-hal yang keotik itu harus didahulukan daripada mengejar masolehnya. Apalagi kalau masolehnya itu tadi tujuannya money politik misalnya ya. Loh, kalau money politik ternyata dalam tadi yang ahwa tadi kok kamu diam. Yang ada money politik di ahwa kamu diam, tiba-tiba di sini kamu bicara mengenai mencegah money politik. Gitu. Iya. Make sense nggak? Iya. Iya, seharusnya kalau misalnya memang konsisten perubahan ini money politik, ya teriak dong ketika ahwa diobo-obo dengan money politik ini. Kok diam gitu? Justru yang ahwa yang lebih yang lebih mengkhawatirkan karena iya, betul gitu. Syuriah. Nah, karena sikap yang tidak konsisten itu, makanya kan kemudian orang berasumsi, oh ternyata perubahan ini hanya digunakan sebenarnya bukan untuk mencegah money politik, tapi hanya digunakan untuk menghalangi orang-orang tertentu misalnya. Apalagi misalnya kalau nanti Rois Amnya si A misalnya, dia diharapkan untuk menveto calon ketua umum yang tidak diharapkan. Misalnya kira-kira kan gitu kan, permainan-permainan seperti itu. Ngomong veto udah recall memori yang lain. Ya, betul. Nah, tapi
PBNU itu dianggap Hmm. oleh sebagian orang dengan peraturan yang existing itu menghalangi. Tadi kita bicara menghalangi. Menghalangi beberapa orang Hmm. hak-haknya untuk maju. Misalnya dengan adanya peraturan rangkap jabatan. Ya. Satu. Ya. Jadi ada kandidat-kandidat yang akan terhalangi jika pasal rangkap jabatan itu dilanjut. Itu sudah kelihatan kemarin waktu di Munas. Ya. Yang kedua adalah iddah 1 tahun politik peraturan yang ada di dalam peraturan perkumpulan di Perkum. Oke. Itu ada beberapa yang juga terhalangi dengan peraturan. Itu responnya gimana, Prof? Ya, jadi soal ini sejauh yang saya tahu ya, persoalan iddah politik, persoalan rangkap jabatan, itu dirumuskan dalam situasi yang sangat tenang. Oke. Artinya perumusan itu tidak dilakukan untuk kepentingan untuk menghalangi si A atau untuk menghalangi si B, semata-mata untuk kepentingan organisasi. Kenapa rangkap jabatan itu mutafak alaih tidak boleh dilakukan? Gitu. Ya tujuannya supaya orang yang memimpin organisasi itu adalah orang-orang yang memang dedicated, full dedicated untuk Nahdlatul Ulama. Tidak ada konflik of interest, ya, tidak ada konflik of interest antara interest Nahdlatul Ulama dan interest di mana dia punya jabatan politik. Karena bukan tidak mungkin dua kepentingan ini akan selalu berhimpitan antara NU dengan kekuasaan politik gitu. Demikian juga dengan soal iddah politik. Itu dari awal itu tidak ada tendensi untuk menghalangi si A, untuk menghalangi si B, tapi semata-mata untuk memastikan bahwa orang-orang yang memimpin Nahdlatul Ulama adalah orang-orang yang tidak terkait langsung dengan partai politik. Yeah. Kalau tidak ada iddah politik, Rozali bisa bayangkan, misalnya tiba-tiba ketua partai A karena besok ada muktamar NU, dia berhenti, kemudian nyalon ketua umum PBNU. Nanti di wilayah atau di cabang juga begitu. Yeah. Itu lama-lama NU itu akan menjadi kontestasi perebutan partai politik. Nanti partai A punya calon siapa, partai B punya calon siapa, dan tidak perlu masalah yang lama, dia keluar aja gitu. Hari ini pencalonan, kemarin dia keluar, itu sudah bisa gitu. Apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi adalah kekacauan sistem yang ada di Nahdlatul Ulama. Makanya diperlukan ini gitu. Nah, kalau orang mempersoalkan soal iddah politik rangkap jabatan, ya memang rule-nya begitu. Ini rule yang memang dibuat sebagai pagar untuk semata-mata kebaikan Nahdlatul Ulama. Tapi dianggapnya menghalangi. Itu sudah pasti. Karena begini, namanya aturan itu pasti akan ada orang yang terhambat kepentingannya dari aturan itu. Yeah. Nah, aturan dibuat kan memang tujuannya untuk itu. Yeah. Untuk ada jamek maneknya. Ya, ada orang yang tertolak karena dia dianggap melompati pagar dari aturan itu. Jadi ini kan kira-kira dia ingin kalau ada pagar, kemudian ada pintu yang dia tidak bisa masuk karena terkunci, kemudian pagarnya mau dia robohkan. Yeah. Kira-kira kan gitu yang kalau mau dibuat Logikanya seperti analogi begitu. ya. Dan itu kalau orang membuat cara-cara seperti itu ya kita bisa menilai sebenarnya orang ini punya niat baik atau enggak gitu. Kalau mau niat baik ya dia harus masuk melalui pintu yang sebenarnya. Ya, kalau dia masuk bukan dari pintu yang sebenarnya, maka dalam Qanun Al-Asasi itu sumyat sarikon gitu kan. Okay. Sama saja dia disebut sebagai pencuri. Gitu. Jadi mekanisme itu yang yang harus dihormati dan semata-mata untuk kepentingan Nahdlatul Ulama, bukan untuk kepentingan orang per orang atau ingin menghambat siapapun gitu. Iya. Jadi memang peraturannya itu sudah jauh-jauh hari dibuat ya. Yeah. Kalau dibuatnya berdekatan itu bisa bahaya memang. Iya, betul. Oke, jadi itu tiga hal yang kita bicarakan ya. Yang pertama adalah soal kesiapan muktamar bagi para peserta yang punya hak peserta penuh tadi dan peninjau serta Romli all welcome ya, terutama peserta penuh itu ya. Iya. Karena dia akan menjadi muktamirin. Muktamir out disediakan Pak tempatnya. Konsumsi disiapin Prof ya. Ya, nanti, Muktamir out kayaknya ini.
biasanya warga-warga di sekitar arena muktamar itu kadang ada yang memberikan makan gratis. Ya. Tapi kalau toh nggak ada makan gratis ya paling makan pasti sangat murah. Iya, murah sekali kalau di sana itu. Dan juga ada banyak teman-teman yang DM, Mas jangan lupa apa namanya PO kaos ini katanya. UMKM. UMKM. Saya kira akan sangat Ya, saya waktu ke sana juga sudah potensial. ngelihat stand-stand UMKM udah disiapin, Ah. tenda-tenda besar udah pada berdiri gitu-gitu ya. Jalan-jalan menuju arena muktamar yang di dalam itu, Yang itu sudah gang-gangnya itu ya. itu udah disiapin dan udah banyak ucapan banner selamat dan sukses Muktamar NU. Ada tukang potong rambut juga yang secara dedicated bikin apa namanya baliho kecil, banner. Barber ini mengucapkan, wah jangan Dan lupa biasanya nanti yang laris itu tukang pijet itu biasa. tukang pijet gitu itu. Teman-teman yang apa namanya biasanya juga kan ada rombongan yang misalnya kan pesertanya itu 4 tapi dia datang 1 bis gitu kan. Iya. Apalagi tempatnya di Jombang yang relatif ada di tengah-tengah. Nanti Dari sekalian barat. ziarah ke Ya, itu ya. ziarah Betul, ke betul. Tebuireng, Wali Songo nanti mampir di situ, berlama-lama di situ. Dan kita berharap semuanya berjalan dengan oke ya. Mudah-mudahan Itu. ya. Yang kedua tadi yang kita bicarakan adalah isu soal money politik di dalam update muktamar ini. Terutama yang kita khawatirkan adalah terjadinya money politik yang sedemikian rupa yang mengganggu kemurnian prosesi muktamar. Terutama karena ini tadi berkaitan dengan posisi ahwa ya. Ahwa itu sudah sangat kita junjung tinggi kesuciannya ya. Itu sangat mengkhawatirkan dan dalam rangka itulah kita berdiskusi itu di sini. Dan yang ketiga adalah soal mengenai tantangan-tantangan di dalam muktamar itu. Misalnya muktamar yang adanya isu double jabatan, rangkap jabatan, idas politik dan perubahan-perubahan soal mekanisme pemilihan ketua umum. Siap. Oke. Prof, terima kasih atas Terima kasih juga. update-nya. Sama-sama. Nanti ketemu lagi. Nanti ketemu lagi. Sampai Begitu ketemu di ada Tambah Beras nanti ya. update yang akan datang kita akan bicarakan lagi di ruang publik. Jadi bagi teman-teman yang mau selalu update soal isu muktamar, jangan lupa subscribe ruang publik karena kita akan selalu update soal itu terutama sudah hamin sudah menjelang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.